Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Kasih naon 2, piwulang 1, KD 3.2 pembelajaran pertama. Hari ini kita akan belajar untuk mengartikan cerita wayang yang berjudul Yudhistira Ratu Sing Ora Gelem Perang. Cerita wayang biasanya dimainkan pada malam hari dengan dipimpin oleh seorang dalang dan diiringi oleh gamelan yang dinyanyikan oleh seorang sinden. Nah, pagelaran wayang kulit itu merupakan salah satu budaya Jawa. Wayang kulit iku kanggone masyarakat Jawa iku mujudake budaya tinggalane leluhur kang adiluhung lan wis ana wiwit jaman biyen. Jadi wayang kulit itu merupakan budaya masyarakat Jawa yang terhormat dan sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan peninggalan dari nenek moyangnya. Cerita kang ana ing pakem pedalangan iku sejatine mung asifat fiktif utawa adhedhasar pengentoh. Jadi semua cerita yang dimainkan dalam pagelaran wayang kulit itu bersifat fiktif atau karangan semata dan bukan kejadian yang sebenarnya. Nah, di antara pagelaran wayang kulit, kisah yang sering dimainkan dan sangat terkenal itu adalah kisah Mahabharata, yaitu antara Pandawa dan Kurawa. Dan puncak dari kisah Mahabharata adalah terjadinya perang akbar antara Pandawa dan Kurawa yang dinamakan Perang Bharatayuddha. Dinamakan Perang Bharatayuddha karena perang ini terjadi antara Pandawa dan Kurawa yang sesungguhnya masih saudara sepupu. Jadi ini seperti perang saudara. Disebabkan karena Kurawa yang ingin menguasai kerajaan Astina yang merupakan hak milik dari Pandawa. Sehingga dari pihak Kurawa melakukan segala macam cara termasuk membunuh Pandawa untuk bisa menguasai kerajaan Astina tersebut. Pandawa itu sendiri ada 5, yaitu Yudhistira, Werkudara, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Sedangkan dari pihak Kurawa itu total jumlahnya ada 100 orang. Dengan yang tertua pemimpinnya bernama Prabu Duryodhana. Nah, sekarang kalian buka buku paket halaman 21. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Yudhistira Ratu Sing Ora Gelem Perang. Nanti saya akan membaca dan mengartikan dari teks tersebut. Kalian simak baik-baik. Yudhistira Ratu Sing Ora Gelem Perang. Yudhistira ratu atau raja yang tidak mau berperang. Prajurit kang nemahi tewas ing perang Bharatayuddha wis ora bisa diwilang. Jadi prajurit yang meninggal atau tewas di perang Bharatayuddha itu sudah tidak terhitung jumlahnya. Wis ora bisa diwilang berarti sudah tidak bisa dihitung jumlahnya. Semono uga senopati kang nemahi pralaya ing pabaratan wis akeh banget. Begitu juga dengan senopati. Senopati itu panglima agung kang nemahi pralaya yang tewas. Pralaya itu juga kematian, jadi tewas ing pabaratan di medan perang wis akeh banget, sudah banyak sekali. Jadi begitu juga dengan panglimanya, sudah banyak yang meninggal di medan perang. Tegal Kurusetra, papan kang dianggo ajang perang, bebasan banjir getih sangkrah bangke. Tegal Kurusetra yaitu nama tempat yang digunakan sebagai ajang perang itu. Tempat peperangan itu yaitu yang bernama Tegal Kurusetra. Di situ sudah seperti banjir darah di mana-mana.
dan sangkrah bangke. Dan juga bangke itu yang dimaksud jasad dari prajurit maupun pasukan-pasukan orang-orang yang ikut perang tersebut terlihat berserakan di mana-mana. Jasade prajurit lan bangkening kewan korban perang pating blasar ing endi-endi. Jadi jasad dari para prajurit pasukan yang tewas dalam peperangan itu bercampur dengan bangke hewan yang digunakan tunggangan mereka, yaitu kuda atau yang lain, bercampur jadi satu, berserakan tumpang tindih di mana-mana di Tegal Kurusetra itu. Jadi saking banyaknya sekali. Kadang Kurawa wis akeh kang nemahi tewas. Kerabat Kurawa dari pihak Kurawa sudah banyak yang tewas. Pandawa isih ganep 5, tetapi dari Pandawa masih utuh 5 orang. Senajan kaya mengkono, anak-anak Pandawa, Abimanyu lan Gatotkaca kabeh wis gugur ing palagan. Meskipun demikian, anak-anak Pandawa yang bernama Abimanyu dan Gatotkaca itu keduanya sudah gugur, sudah tewas, sudah meninggal di peperangan. Jadi meskipun Pandawanya masih utuh 5, tetapi anak-anaknya sudah banyak yang meninggal. Salah satunya Abimanyu dan Gatotkaca. Paman Prabu, kadang Kurawa sampun telas kantun kula kaliyan Paman Prabu. Salajengipun kados pundi Paman? Mengkono ature Prabu Duryudana marang Prabu Salya. Jadi melihat kondisi di lapangan di mana para Kurawa ini sudah banyak yang meninggal, si Prabu Duryudana berkata kepada pamannya yang bernama Prabu Salya, Paman Prabu, anggota Kurawa sudah habis, hanya tersisa saya dan Paman Prabu. Seterusnya bagaimana Paman? Jadi si Duryudana ini berkata, kalau Kurawa itu sudah meninggal semua, hanya tersisa dirinya dan Prabu Salya. Kemudian mereka harus bagaimana setelah ini? Inggih anak Prabu, kantun kula kalian panjenengan. Iya, jadi membenarkan, iya benar tinggal saya dan anak Prabu dan si Duryudana. Enjang menika pun bapa sampun ngrasuk busana sarwi petak. Pratandha pun bapa sampun siyaga mandheg Senopati anak Prabu. Jadi si Prabu Salyanya ini pada pagi itu sudah memakai busana, memakai pakaian sarwi petak serba putih, dari atas ke bawah pakaiannya sudah serba putih. Nah ini menandakan kalau dia, si Prabu Salya ini sudah siap untuk maju sebagai panglima dari Kurawa yang terakhir. Kasinggihan Paman, silahkan Paman. Sumangga, putra Wasesa kula aturaken. Purbawasesa itu kebijakan. Nasib Keraton Astina ing ngajeng wonten ing asta panjenengan Paman. Jadi seolah-olah si Prabu Duryudana itu mempersilahkan pamannya untuk maju ke medan perang. Seperti menyerahkan atau memberikan nasib kerajaan Astina ke depannya ini ke tangan Prabu Salya. Jadi si Prabu Duryudana itu merasa bergantung kepada hasil dari Prabu Salya nanti. Kemudian, kula nyuwun pamit anak Prabu. Nah setelah dia berkata bahwa siap untuk menjadi panglima perang, si Prabu Salyane ini minta izin kepada Prabu Duryudana. Prabu Salya kanthi busana Senopati Agung kang awarna sarwa putih maju ing palagan. Prabu Salya dengan pakaian Panglima Agung yang serba putih maju di peperangan. Jroning batin, Prabu Salya ora mentala perang musuh Pandhawa sing isih klebu keponakane dhewe. Tetapi di dalam hatinya Prabu Salya dia tidak mentala ke
tidak ikhlas, tidak ridho, tidak rela kalau harus berperang melawan Pandawa, yang mana sejatinya Pandawa itu masih termasuk keponakan dari Prabu Salya. Sejatine dheweke luwih tresna lan kepengin mbelani Pandhawa ketimbang Kurawa. Jadi sebenarnya si Prabu Salya ini lebih cinta, lebih sayang kepada Pandawa dan ingin membela Pandawa dibandingkan Kurawa. Mula nalika dheweke ngusiri Senopati Agung Astina, Adipati Karna, dheweke sengaja nggetep jaran kereta perange nalika Adipati Karna nglepasake jemparing marang Arjuna. Maka karena saking sayang dan cintanya Prabu Salya kepada Pandawa, ketika dia menjadi kusir atau yang mengendarai kereta kuda, menjadi kusir dari Panglima Perang Astina saat itu yang bernama Adipati Karna, dia sengaja getep itu seperti menarik tiba-tiba. Jadi ketika dia menjadi kusir sedang mengendarai kereta kuda dari si Adipati Karna sebagai Panglima Perang Kurawa ini, tiba-tiba di tengah pertempuran si Prabu Salya menarik dengan kencang kuda dari Adipati Karna ketika dia sedang bersiap untuk melepaskan jemparing. Jemparing itu panah. Jadi ketika Adipati Karna mau melepaskan panahnya dan menembak Arjuna, si Prabu Salya justru menarik kudanya dengan kuat. Mergo jarane mencolot kereta jondil, lepase Warastra mung nyerempet rambute Arjuna, sehingga membuat kudanya menjadi kaget, mencolot. Keretanya seperti ketika kalian memakai motor, sedang ngebut, sedang kencang-kencangnya, tiba-tiba direm, jadi seperti itu. Akhirnya, si Warastra atau si panah ini justru menyerempet saja rambutnya Arjuna, tidak sampai mengenai tubuh dari Arjuna, hanya menyerempet rambutnya saja. Raden Arjuna selamat, sehingga Raden Arjuna bisa selamat dari panahnya Adipati Karna, karena keretanya ditarik, akhirnya kudanya kaget dan kereta tiba-tiba berhenti, mengakibatkan panahnya dari si Adipati Karna meleset dan hanya menyerempet rambutnya saja. Akhirnya Arjuna bisa selamat. Kosok balene, nalika Arjuna ngelepas panah pusakane, lakune kreta sing dikusiri digawe anteng. Kosok balene sebaliknya ketika si Raden Arjuna melepaskan panah mau menembak si senopati dari Kurawa yang bernama Adipati Karna tadi, si paman ini, si Prabu Salya ini justru mengusiri atau mengendarai keretanya dengan tenang, sehingga panah yang diarahkan Arjuna ke Karna bisa tepat sasaran. Wusanane Adipati Karna tewas ketaman panahe Arjuna. Akibatnya si Adipati Karna ini tewas, meninggal terkena panah dari Raden Arjuna. Adipati Karna iku mantune Prabu Salya. Nah, padahal si Adipati Karna ini masih menantu dari Prabu Salya itu sendiri. Tetapi karena rasa sayang dan cintanya kepada Pandawa, dia lebih membela atau lebih tidak rela kalau Arjuna yang terbunuh, dan dia lebih rela kalau menantunya yaitu Adipati Karna yang meninggal. Kemudian lanjut kembali ke peperangan antara Prabu Salya tadi. Kalian buka. Ing madyaning palagan Yudhistira mabak Prabu Salya. Jadi di tengah peperangan
Yang menjemput dari pihak Pandhawa itu ternyata Yudhistira. Ngerti menawa sing mapagake perange Yudhistira, Prabu Salya mesem. Jadi ketika si Prabu Salya itu tahu bahwa yang akan berperang melawannya dari pihak Pandhawa itu Prabu Yudhistira, si Prabu Salya malah mesem atau malah tersenyum. Dheweke ngerti menawa ing perang iku sing bisa ngalahake ya mung Yudhistira. Nah, senyum dari si Prabu Salya ini karena dia tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa membunuhnya hanya Yudhistira. Merga Yudhistira duwe getih putih. Hal ini disebabkan karena Yudhistira mempunyai darah putih. Prabu Salya duwe ajian Candrabirawa kang menawa dirapal saka anggane bakal metu buta bajang kang cacahe 1000. Nah, hal ini ternyata kenapa Prabu Salya malah tenang ketika tahu bahwa Yudhistira yang akan melawannya. Ini karena Yudhistira itu punya darah putih, yang mana darah putih ini nantinya akan berguna ketika melawan ajian yang dimiliki Prabu Salya, yaitu ajian atau pusaka yang bernama ajian Candrabirawa, di mana ajian ini adalah apabila diucapkan maka dari dalam tubuhnya saka anggane itu dari dalam tubuhnya akan keluar buta bajang atau raksasa yang jumlahnya beribu-ribu. Gambarnya dapat kalian lihat di layar. Di situ si Prabu Salya sedang mengucapkan mantra Candrabirawa. Setelah itu keluar buta-buta bajang. Di situ gambarnya ya. Buta-buta bajang iku ora bisa mati lan bakal maju ngeroyok mungsuhe. Nah, si raksasa-raksasa ini tidak bisa mati meskipun dipanah, dipedang, ditombak. Jadi dengan pusaka apapun tidak bisa membunuh dari raksasa itu. Tetapi sebaliknya para raksasa ini justru akan menyerang balik pada musuhnya. Mula menawa Prabu Salya maju perang, Pandhawa mesti bakal tumpes. Karena kesaktian dari Candrabirawa ini, maka ketika Prabu Salya perang, pasti Pandhawa akan mati, akan tumpas, musnah dengan ajian Candrabirawa itu. Dene sing bisa ngalahake ya mung satriya kang duweni getih putih, yaiku Yudhistira. Akan tetapi hanya ada satu orang yang bisa mengalahkan ajian Candrabirawa itu, yaitu Yudhistira, karena Yudhistira mempunyai darah putih. Lalu lanjutnya, buta-buta bajang iku sawise metu saka anggane Prabu Salya ora gelem mateni Yudhistira, nanging malah ngrewangi. Nah, ketika si Prabu Salya mengucapkan mantra Candrabirawa, kan keluar itu para raksasa. Yang seharusnya para raksasa ini menyerang musuh yang sedang dihadapi Prabu Salya. Tetapi ketika para raksasa tahu bahwa Yudhistira ini punya darah putih, si raksasa justru tidak mau menyerang Yudhistira, tetapi malah ngrewangi, malah membantu si Yudhistira itu untuk menyerang Prabu Salya. Tadi sampai di kosok balene, kesaktene Prabu Salya bakal ilang menawa buta-buta bajang iku wis metu saka anggane. Sebaliknya, kesaktian dari Prabu Salya ini akan hilang
ketika para raksasa itu sudah keluar dari tubuhnya Prabu Salya. Putraku, anak Prabu Yudhistira, wonten menapa anak Prabu majeng ing pabaratan, pitakone marang Yudhistira. Jadi ketika pertama kali bertemu bahwa ternyata yang akan melawannya adalah Yudhistira, si Prabu Salya bertanya, anakku Prabu Yudhistira, kenapa kamu yang maju di peperangan? Tanya Prabu Salya pada Yudhistira. Inggih bapa, kula kapatah dados Senopati Agung Pandhawa. Kula badhe perang mapagaken paman. Iya paman, saya terpilih menjadi panglima perang dari Pandawa. Saya yang akan berperang menghadapi paman. Monggo anak Prabu, kata Prabu Salya. Jadi dia mempersilahkan kepada Yudhistira. Kula mboten saged perang paman. Tetapi si Yudhistiranya menjawab kalau dia tidak bisa perang. Lah, lajeng kepripun anak Prabu? Narendra kok mboten saged perang? Si Prabu Salyanya heran. Lah terus bagaimana? Masa Narendra itu pahlawan, satria? Masa pahlawan kok tidak bisa berperang? Monggo, kula pun pejahi mawon paman, kula lila legawa. Putra-putra Pandhawa sampun sami gugur. Kula ugi nrimo paman. Jadi si Yudhistira tadi karena dia tidak mau berperang, dia rela. Monggo minta dibunuh. Kula pejahi, jadi silahkan bunuh saya saja paman. Saya ikhlas, saya rela karena toh para anak-anak Pandawa sudah banyak juga yang meninggal, kata Prabu Yudhistira. Welo, iki ana ratu kok jujur lan trima banget toh. Nah si Prabu Salyanya kaget. Lah ini kamu itu raja loh, masa raja jujur dan menerima bahwa dia rela dibunuh, kata Prabu Salya. Inggih paman, iya paman, jawab Yudhistira. Prabu Salya mesem, banjur ngrapal Aji Candrabirawa. Si Prabu Salyanya tersenyum karena senyumnya ini menandakan bahwa dia bangga pada keponakannya. Meskipun si Yudhistira pada dasarnya itu satria yang cukup hebat, tetapi dia tidak mau membunuh, tidak mau menyakiti Prabu Salya yang notabene dia adalah paman yang dihormati dari Yudhistira. Kemudian si Prabu Salya tersenyum dan membaca ajian Candrabirawa. Dheweke ngerti buta-buta bajang sing metu saka anggane ora bakal bisa mateni Yudhistira. Dia segera membaca Candrabirawa karena Prabu Salya tahu bahwa meskipun sebanyak apapun dan sekuat apapun raksasa yang keluar dari dalam tubuhnya ini tidak akan bisa menyakiti Yudhistira karena Yudhistira punya darah putih. Kosok balene, sawise buta-buta bajang iku metu saka anggane, dheweke bakal ilang kasektene. Sebaliknya, ketika para raksasa ini sudah keluar dari tubuhnya Prabu Salya, maka semua kesaktian yang ada dalam diri Prabu Salya, semua kesaktiannya akan hilang, akan musnah setelah raksasa itu keluar dari tubuhnya. Kanthi mengkono, dheweke mesti bakal gugur ing paparangan. Jadi, dengan demikian, maka si Prabu Salya ini yakin bahwa dia pasti akan mati, akan tewas di perang itu. Tenan, nalika buta-buta bajang iku ngerti Yudhistira nduweni getih putih, sakala buta-buta bajang iku sujud. Dan benar adanya ketika buta-buta atau ketika raksasa itu tahu bahwa
Yudhistira punya darah putih, maka raksasa itu bukannya menyerang tetapi malah bersujud pada Yudhistira. Welo iki gustiku dewe. Si raksasa ininya berkata, lah ini kan tuanku sendiri. Gusti, kula badhe nunggil sajiwa paduka. Kandhane. Tuan, saya mau menyatu dengan tubuh Tuan. Jadi si raksasa ini ingin menyatu dengan tubuhnya Yudhistira. Bubar kondo mengkono, buta-buta bajang kang cacahe maewu-ewu iku nunggal raga karo Yudhistira. Setelah berkata seperti itu, para raksasa tadi yang jumlahnya beribu-ribu langsung merasuk kepada jiwanya Yudhistira untuk menjadi satu karena merasa Yudhistira ini tuannya karena memiliki darah putih. Wusanane pada akhirnya Prabu Salya Senopati Agung Astina nemahi tewas. Jadi pada akhirnya si Prabu Salya ini yang merupakan panglima perang terakhir dari Kurawa akhirnya mati atau tewas. Gugur kena panahe Janaka. Meninggalnya karena terkena panah dari Janaka atau Arjuna. Janaka atau Arjuna itu satu orang, nama yang sama. Nama yang beda tetapi satu orang. Jadi pada akhirnya si Prabu Salya ini meninggal karena terkena panah dari Raden Arjuna. Nah, cerita Yudhistira Ratu sing ora gelem perang ini dimuat pada tahun 2010 di Semarang oleh Ki Adiguna, yaitu pencipta dari cerita ini adalah Ki Adiguna di Semarang pada tahun 2010. Yang diceritakan atau yang ditulis dalam buku yang berjudul Crita Lakon Wayang Sri Barata Yuda Besutan. Jadi inti dari cerita ini adalah perang antara paman dan keponakan antara Prabu Salya dengan Raden Yudhistira. Yang mana Prabu Salya ini sebenarnya sayang, cinta, dan mengasihi Yudhistira. Sehingga dia tidak bisa membunuh dan tidak rela membunuh Yudhistira. Karena itu si Prabu Salya tersenyum ketika musuh yang harus dihadapinya Pandhawa. Dari Pandhawa yaitu Yudhistira. Karena si Prabu Salya tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa membunuhnya adalah Yudhistira. Sehingga dia dengan rela, dengan ikhlas mempertaruhkan nyawanya untuk bisa dibunuh oleh Yudhistira. Daripada dia harus membunuh Yudhistira. Jadi ini menunjukkan cinta dan kasih sayang dari seorang paman untuk keponakannya. Pun demikian dengan penghormatan seorang keponakan yaitu Yudhistira kepada pamannya, di mana dia tidak mau membunuh pamannya dan lebih rela, lebih ikhlas untuk dibunuh oleh pamannya. Nah, dari cerita ini kita dapat mengetahui bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh Yudhistira itu antara lain jujur, karena dia berkata dengan sebenarnya bahwa dia itu tidak suka untuk perang. Dengan mengatakan pada Prabu Salya bahwa dia tidak suka perang. Kemudian sabar dan ikhlas dalam menjalani segala ujian. Meskipun dia tidak suka perang, tapi ketika dia ditunjuk sebagai panglima perang dari Pandawa, maka dia jalani dengan ikhlas dan sabar. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua, yaitu pamannya Prabu Salya dengan tidak mau membunuhnya. Bahkan masih berkata sopan kepada paman yang menjadi musuhnya. Dan yang keempat, selalu berkasih sayang terhadap semua. Nah, ini merupakan cerita yang berjudul Yudhistira Ratu Sing Ora Bisa Perang. Semoga dari cerita ini bisa kalian ambil hikmahnya dan jadikan pelajaran bagi hidup kalian. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.